Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Ibadah yang akan kita buka dengan doa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, biar pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang pagi ini ambil bagian dalam pelayanan. Kami memberkati singers, kami memberkati tim musik, guru-guru sekolah minggu, supaya semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kami mau buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa ibadah kami sekali lagi akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Engkau bersuka dan bergembira dengan ibadah yang kami lakukan. Kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini di rumah Tuhan, kita mensyukuri segala berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan kita. Biarlah semuanya kita kembalikan kepada Tuhan menjadi wujud ucapan syukur kita lewat pujian kita, lewat doa kita, lewat nyanyian kita. Biarlah semua yang kita bawa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini sembah kami,
Ini pujian kami Bapa. Ada banyak kali kami ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali Kau menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Tapi kami terlalu sering meragukan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Dan ini menjadi doa kami. Terima kasih Yesus. Mari bawa pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Doakan itu berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bawa pujian kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap janji-janji. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami ambil bagian untuk tetap memilih percaya. Serta ada ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, biar kehendak terjadi atas hidup kami. Kami tetap menyatakan kami setia dan percaya Tuhan. Dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong,
kata dan kalimat dalam pujian ini. Tuhan bilang bukan sekali saja aku menolong engkau, tapi berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan. Mari koreksi hidup kita pagi hari ini. Apakah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap pertolongannya, atas setiap kebaikannya, atas setiap anugerahnya yang telah Tuhan katakan dalam hidup kita. Manusia terkadang mengecewakan kita, sekeliling kita terkadang tidak setia, tapi ada Tuhan Yesus, ada tangannya yang kuat, ada kesetiaannya yang tidak terbatas, terus mengingatkan kita bahwa Dia ada di setiap musim hidup kita. Berkali-kali Dia menguatkan, dan tidak ada yang bisa menyangkal itu. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lemah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bawa pujianmu, katakan sama Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Ini yang kami rasakan Tuhan. berkali-kali Kau kuatkan. Tuhan itu tetap menjadi bagian kami. Engkau ada, Yesus setia. Kesetiaannya tidak pernah. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam Yesus, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, dari ucapan syukurmu, angkat kedua tanganmu, anda ucapkan syukur
memang mempunyai Allah yang tak pernah gagal. Dan kami percayakan hidup kami pada lompatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Firman Tuhan, tiada nama dalam hidup kita. Lewat pujian ini, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Kami percaya Tuhan Allah tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ini pujian kami Bapa. Kami siap untuk bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat Tuhan yang mau bersorak bagi Tuhan, mari tepuk tangan berikan korban syukurmu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh besar Allah kita. Amin. Dia berikan kita kuasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari biar hati mulut kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kau diberi kuasa.
saudara-saudara. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Dan saat ini sebelum kita mendoakan adik Awesome Kids, kita akan mengikuti warta jemaat. Warta Gereja 22 Juni 2025. Kami ucapkan Shalom. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Jika ada yang pagi ini baru pertama kali mengikuti ibadah di GB Glow Gading Serpong, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Selanjutnya, menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni pada jam 8 malam dan akan berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat. Dan selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Juni 2025 berlangsung pukul 6 hingga pukul 8. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk melakukan perluasan wilayah SDK dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali kita dalam ibadah raya Minggu 29 Juni 2025. Ibadah sesi 1 dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi 2 di jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang, dan 2 ibadah sesi 1, sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kids atau ibadah anak-anak sekolah minggu, dan ibadah youth ada di sesi 2 atau di jam 9, sesi 1 di jam 9.30. Dan ini pelayanan diakonia kita, diakonia gereja kita terus melakukan pergerakan. Setiap minggu kita memberkati, di luar kita melakukan diakonia. Jadi Bapak Ibu yang sudah terus menjadi donatur atau mendukung kegiatan diakonia ini, dengan kerendahan hati kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kiranya Tuhan saja yang membalas segala uluran tangan Bapak Ibu semuanya, dan terus dukung pelayanan diakonia gereja kita di dalam doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan khusus, dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, baptisan, pernikahan, dapat menghubungi para pengerja atau hamba Tuhan, atau bisa telepon di hotline gereja kita di 0811962216. Sekian warta gereja kita, dan kita akan menyaksikan kegiatan video tayangan dari Awesome Kids. Kita panggilkan adik-adik Awesome Kids. Inilah adik-adik yang kemarin mengikuti SIL. Kita kasih support, kita kasih semangat buat mereka. Mereka sudah tinggalkan papa mama dan mereka berbaur dengan teman-teman. Dan ini pujian dari mereka. Yesus, saat iblis menggodaku, aku sholat di dalam nama Yesus.
Inilah anak-anak yang berani tampil beda, dan saat ini kita akan mendoakan adik-adik kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita melaksanakan sil dan mereka bersuka cita dan bergembira. Kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu Bapak, pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami mau memberkati guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat barikot dari surga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Program gereja kita, biar semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini, mari siapkan hatimu, bahwa keberadaanmu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya untuk menguatkan kita. Biar setiap firman Tuhan itu menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kami, dan segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, katakan pada Tuhan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dan ini ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
Kami ada hari ini memang karena Tuhan baik, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya adalah anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Kami meminta kiranya Roh Kudus akan memberi kami urapan, akan memberi kami bimbingan, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sadar ya Tuhan, kami hidup bukan dari roti atau makanan-makanan jasmani saja, tapi kami juga hidup oleh karena firman. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, baik, dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya sangat berbahagia, sangat senang diberi kesempatan oleh gereja Tuhan tempat ini untuk bersama-sama beribadah, terlebih untuk membagikan pelayanan firman Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan dan kita akan belajar bersama-sama pada hari ini dengan satu tema, yaitu karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tapi sebelumnya kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Lalu nanti bagian yang kedua dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Baik, yang pertama kita akan membaca Yohanes pasal 14. Terutama saya akan membacakan ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lalu nanti saya akan sambung dari Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Saya akan mulai. Demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Lalu saya sambung dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengar dan juga menyimpan dalam hati, terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya hari lepas hari. Next. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dua bagian ini, yang pertama, Yesus sedang menuturkan Roh Kudus sebagai penolong, yang disebut dalam bahasa aslinya itu parakletos, bagi orang percaya, yaitu sebagai pribadi yang akan menyertai mereka. Menyertai untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan masalah, yaitu dosa atau kematian. Itu di dalam Injil Yohanes. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal yang
pertama ayat ke-8, ini juga merupakan bagian dari kisah Yesus. Ketika dia akan naik ke sorga, dia membicarakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu kuasa, satu kuasa, dan ini diberikan kepada orang percaya untuk memberikan apa? Untuk memberikan satu kapabilitas atau kemampuan bagi orang percaya untuk menjadi saksi atau menjadi utusan atau menjadi duta. Jadi ini yang melatar belakangi kedua kisah ini. Ada satu perbedaan, yang satu disampaikan ketika memang Yesus pada waktu itu sedang bersama-sama dengan muridnya sebelum dia mengalami kematian, sebelum dia disalibkan. Bahkan ketika dia berkata, aku memang akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, tapi aku akan menyediakan penolong bagimu. Lalu di dalam Kisah Rasul ini setelah Yesus bangkit, tidak satu perbedaan situasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kalau kita menghadapi satu situasi di mana kita ditinggalkan oleh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, orang yang memiliki peran yang besar dalam hidup kita, biasanya orang itu akan mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Ini sering terjadi ketika ada orang-orang yang kita kasih meninggal. Betul? Bahwa ketika orang-orang yang kita kasih meninggal, baik itu orang tua, bahkan ada yang meninggal anaknya yang masih muda, bahkan masih bayi. Tapi biasanya kalau ada kelompok atau pribadi yang ditinggalkan oleh orang yang begitu sangat mempengaruhi hidup dia, pasti ada satu kesedihan yang luar biasa. Ya, minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini semua gereja sedang membicarakan tentang karya Roh Kudus ini. Ketika Yesus naik ke surga, maka pada waktu itu memang murid-murid sedang mengalami satu keadaan merasa ditinggalkan. Tapi Yesus berkata kepada mereka sebelum dia naik ke surga, dia memberitakan bahwa perpisahan ini berbeda. Perpisahan ini berbeda dengan perpisahan biasanya. Kalau berpisah, biasanya akan mendatangkan duka cita, mendatangkan kesedihan. Tapi kepergian Yesus naik ke surga, dia berbeda karena dia memberikan penolong yang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak merasa kehilangan pribadi Yesus ketika dia naik ke surga. Oleh karena itu, terkait dengan tema kita ini, maka yang pertama, next, saya ingin bersama-sama belajar dengan jemaat Tuhan tempat ini bahwa ternyata Roh Kudus itu memang sebagai penolong bagi orang percaya. Mengapa ini kita perlukan untuk memahami Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan? Bahwa ternyata Roh Kudus adalah penolong yang lain. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid. Kita tahu bahwa sebelumnya ketika Yesus mengalami kematian, sebelum dia bangkit, murid-muridnya itu berkata begini, yuk kita kembali saja menjadi nelayan. Mereka ingin kembali menjadi keadaan mereka yang lama. Padahal mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi Petrus berkata, ketika dalam kesedihannya, ternyata Tuhan, guru yang dia banggakan, yang menjadi sumber kekuatan dia, yang dia ikuti sekarang tidak ada lagi. Maka ayo kita kembali saja menjadi penjala ikan. Dalam kondisi yang demikian, sekali lagi Yesus mengatakan kepada mereka, memang pada waktu itu Yesus harus meninggalkan mereka. Dan ketika meninggalkan mereka, dalam pasal 14 ini, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Itu janjinya. Jadi peran Roh Kudus dalam bagian yang kita baca ini memang berbicara tentang satu situasi di mana penolong yang lain itu digambarkan sebagai seorang pengacara atau pengantara yang mampu menolong para murid. Tadi saya sempat cerita dengan Pak Gembala. Pak Gembala menyampaikan,
saya di sini sebagai gembala itu juga karena saya punya latar belakang hukum, saya juga bersama dengan istri seringkali membantu jemaat yang punya masalah-masalah hukum. Itu berarti apa? Bahwa ada satu kondisi ketika ada masalah tidak mampu menyelesaikannya, maka memerlukan penolong yang lain. Penolong yang lain yang mampu menolong itu. Dan penolong yang lain itu dalam hukum memang paling tidak orang yang mengerti hukum. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan parakletos ini, penolong yang lain dalam konteks pembacaan Injil Yohanes ini dihubungkan memang para murid atau manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Yaitu keberdosaan mereka atau kematian mereka oleh karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Ini yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang sanggup. Siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membela mereka? Siapa yang akan memberikan jalan keluar buat mereka? Memang Yesus sudah menebus, tetapi dia sekarang harus pergi. Dan karyanya ini, karya penebusannya ini, siapa yang akan menerapkannya, melaksanakannya dalam diri manusia? Yaitu disebut sebagai penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh yang berfungsi sebagai penolong ini adalah memang satu roh yang merupakan Allah sendiri, yang akan menjadi penolong ketika Bapak, Ibu, dan saya yang telah jatuh dalam dosa, telah mengalami kematian ini, tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita tidak bisa menghidupkan diri kita lagi. Maka kita telah menjadi manusia yang telah rusak, dan kita boleh belajar dari para murid. 12 murid masih ada yang menjadi pemberontak, pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Ada contoh lagi, Petrus yang bersama-sama dengan Yesus, dia juga menyangkal Yesus. Ini kita melihat sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum Roh Kudus dihembuskan, berapa banyak orang-orang yang mengikuti Yesus itu meninggalkan dia. Kita juga melihat ketika Yesus mengatakan, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Semua banyak pengikut Yesus yang berbondong-bondong itu meninggalkan dia. Ini terjadi ketika Yesus belum menghembuskan rohnya dan juga belum mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita bahwa roh sebagai penolong ini memang merupakan roh yang memang dihadirkan oleh Bapa dan oleh Yesus untuk menjadi penolong, menjadi pengacara atau perantara ketika manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan masalahnya itu adalah dosa. Dan dosa ini mengakibatkan kematian rohani. Maka dikatakan roh itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah roh yang menjadikan para murid hidup, bangkit dari kematian. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam konteks Injil Yohanes, ini bukan berbicara tentang hari Pentakosta sebenarnya. Ini berbicara nanti di pasal 20. Sebelumnya Yesus, sebelum dia naik ke surga, maka dia apa? Menghembusi para murid. Jadi janji penolong ini sudah digenapi dalam bagian Injil Yohanes itu pada pasal 20. Bahwa ketika dia menghembusi para murid dengan Roh Kudus, terimalah roh ini. Dan roh ini akan membawa kamu untuk menjadi pribadi yang bisa mengalahkan dosa. Bisa menjadi manusia yang telah mati tapi hidup kembali. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Maka sekali lagi, roh dalam Injil Yohanes ini adalah dituturkan dalam satu pengajaran oleh Yesus bahwa ini roh yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita menjadi manusia keturunan Adam dan Hawa, kita semua telah menjadi manusia yang berbuat dosa.
manusia yang berada dalam kutuk dosa. Kita manusia, pribadi-pribadi yang memang berada di dalam bawah hukuman dari Allah karena memang kita berdosa. Dan sekali lagi, tidak ada dari kita secara pribadi yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Seperti Bapak Gembala dan Ibu, ketika ada jemaat, aku punya masalah hukum, tidak sekolah hukum, menghadapi para pengacara, menghadapi para jaksa, menghadapi tuntutan, dan apalagi sudah tahu aku salah, siapa yang bisa menolong? Nggak bisa. Tapi ada Bapak dan Ibu Gembala yang Tuhan izinkan diberi satu pengalaman pendidikan hukum yang bisa mendampingi, menjadi pengantara untuk menjadi pembela, untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan nasihat-nasihat jalan keluar yang ada. Gambaran ini sama dengan gambaran yang kita bisa pikirkan tentang Roh Kudus ini. Bahwa ketika kita dituntut bahwa kamu harus binasa karena kamu berada dalam dosa. Sekarang kamu mati dan kamu akan menuju kepada kematian yang kekal. Tapi oleh karena karya Yesus, kemurahannya, maka memang dia menebus, dia menanggung dosa kita. Tapi karya Yesus Kristus itu sekali lagi tidak otomatis saja langsung bekerja, tapi ternyata Allah dalam kitab suci menyatakan bahwa karya Kristus itu akan menjadi aktif, akan menjadi berfungsi jikalau memang Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Maka Yesus menghembusi para muridnya dengan rohnya. Maka setelah itulah kita melihat nanti Petrus menjadi orang yang begitu gagah perkasa. Kita akan melihat nanti 11 rasul yang lain akan menjadi seorang rasul-rasul yang mampu menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang benar-benar dikuasai, disertai oleh Roh Kudus. Karena memang sekarang walaupun Yesus harus pergi secara fisik meninggalkan mereka, tapi sekarang ada pribadi itu Roh Kudus yang menyertai mereka. Maka dikatakan supaya kamu tidak menjadi yatim piatu. Itu dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, jikalau kita saat ini di antara kita ada yang bergumul dengan kehidupan dalam dosa, gereja memang tempat untuk menampung siapapun manusia yang berada dalam dosa. Namun demikian, ketika kita masuk ke dalam ketika kita masuk ke dalam gereja, gereja menjadi tempat buat kita yang mati dihidupkan kembali, yang rusak diperbaharui. Itulah fungsi gereja. Karena di dalam gereja inilah Roh Kudus itu menjadi bagian yang terus diperdengarkan kepada kita, yaitu menjadi penolong. Lalu bagian yang kedua, next. Saya ingin membagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Roh Kudus itu berkarya menjadikan orang percaya sebagai tempat kediaman Allah. Ini satu hal yang begitu amat ditekankan oleh kitab suci kita. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai dan diam dalam diri para murid. Itu ada di dalam ayat 17c sampai ayat yang ke-18. Dan menekankan supaya mereka tidak menjadi yatim piatu. Lalu, bukan hanya berhenti dia menjadi penolong dalam kaitan apa? Menghidupkan, memberikan kehidupan, tapi Roh Kudus ini juga, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, menjadikan orang percaya sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan juga di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-6. Boleh next dulu sebelum balik ke sini. Next. Ya, saya akan baca ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, Roh Kudus berkarya bagi orang percaya, menjadikan orang percaya sebagai baik Roh Kudus. Ini dipertegas kembali dalam Ibrani pasal 3 ayat ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Sekali lagi, rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya yang walaupun dia menjadi Kristen, walaupun dia menjadi Kristen, mungkin kadang nyambung kadang enggak gitu ya. Sorry. Kiranya ini bukan kuasa yang lain ya. Oke. Bahwa menjadikan kita tempat kediaman Tuhan, seperti gereja ini. Ketika ini menjadi rumah Tuhan, apa yang dilakukan oleh sang pemilik gereja ini? Supaya orang yang tinggal di dalam bisa menikmati. Kalau ini nggak dikasih AC, betapa panasnya. Kalau nggak dikasih tempat duduk, bagaimana orang akan berdiri terus? Bagaimana kalau tidak dikasih ya ornamen-ornamen yang lain? Seperti ini semua dibuat begitu indah supaya tempat itu menjadi tempat kediaman yang nyaman. Roh Kudus telah menghidupkan kita, dia menjadi penolong menghidupkan kita. Tapi yang kedua yang harus kita tahu, Roh Kudus ingin setiap pribadi kita menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Allah, menjadi tempat di mana Tuhan berkenan untuk hadir dalam hidup kita. Maka setiap pribadi kita, maka selalu dikatakan harus hidup dalam kekudusan, harus hidup dalam pertobatan, karena memang inilah cara mendandani, cara untuk merapikan rumah Tuhan yang tadinya adalah rumah si iblis, rumah yang rusak, yang sudah mati, sekarang dihidupkan, tapi rumah itu masih kosong. Maka rumah itu harus diisi, rumah itu harus didandani, rumah itu harus betul-betul dibersihkan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap pribadi kita ini adalah rumah kediamannya Tuhan. Tapi masalahnya, ketika Bapak Ibu menjadi rumah Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, kalau ketemu suami malah kita menghindar, ya. Ketemu istri, oh, kalau boleh aku jangan ketemu dia deh, kalau boleh aku pulang ketika dia udah tidur aja deh. Atau ketika mau ketemu orang tua, anak-anak, aduh, papaku begini, mamaku begini, aku lebih enak di luar nih. Atau juga orang tua, kalau boleh nak, kamu jangan balik lagi ke sini lah. Karena apa? Karena setiap kita bisa jadi bahwa kita itu belum menjadi tempat kediaman Allah, belum menjadi tempat di mana orang itu akan nyaman dengan kita. Karena apa? Kita belum hidup dalam pertobatan. Bisa kembali lagi ke sebelumnya? Oke. Bahwa peran Roh Kudus itu menghadirkan tempat kediaman Allah di menjadi orang percaya. Tapi yang ketiga, Roh Kudus menjadikan para murid hidup dalam pertobatan, bersedia hidup mengasihi Tuhan melalui menuruti perintah-perintahnya. Kalau ini diberikan AC yang tadinya panas, kalau kita gambarkan kita pemarah, keras, otoriter, mungkin bisa melakukan kekerasan, perkataan yang kotor dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjadi rumah Allah, kita didiami oleh Roh Kudus, Roh Kudus telah menghidupkan kita, harusnya kita udah mulai adem, mulai dingin, ada perubahan. Yang tadinya pemarah, bukan nggak boleh marah, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, itu banyak pemarah gitu ya. Bukan nggak boleh marah, boleh marah. Yesus pun marah, Paulus pun juga marah.
Tapi marahnya beda lagi itu ya. Bukan lagi marah dikit-dikit, marah dikit-dikit, marah tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali diri kita tidak menjadi rumah Allah, tidak menjadi tempat kediaman Allah. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Di gereja ini saya katakan tadi, siapapun yang rusak boleh masuk. Memang itu kita diundang untuk masuk ke sini, diundang untuk diajar di sini, diundang untuk diperlengkapi di sini, diundang untuk didandani di sini. Bapak kembali ke cerita, kadang ya kalau mega church, gereja besar, nggak mungkin gembala itu akan tanya, kenapa kok minggu lalu kamu nggak datang? Kenapa kok raut wajahmu sekarang begini? Itu susah sekali. Tapi kalau gereja yang dalam arti saya mengatakan ini kecil, bagi saya besar ini gitu ya, bagi saya besar. Tapi seringkali gereja yang kecil dengan komunitas yang baik malah bisa dari person ke person, bisa menanyakan kenapa ya kamu minggu lalu. Kalau mega cek 1000 mau tanya kehilangan 1 nggak masalah. Tapi kalau ratusan begitu ya, atau bahkan kalau puluhan, nggak ada 1 kemana dia? Dan seringkali inilah peran yang baik menanyakan, kenapa kok kamu sekarang mukamu sedang muram? Kenapa kok kamu tadi ketika memuji Tuhan kok diam-diam saja? Kelihatan. Karena tempat inilah tempat yang kita jadikan rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Maka harusnya ketika kita ke gereja, betul kita ketemu orang-orang yang rusak, tapi orang yang rusak itu telah diperbaharui. Jangan sampai ketika datang, aduh, aku gak mau duduk di samping dia deh. Aku jangan duduk dengan si A atau si B deh. Karena apa? Kita belum menjadi tempat kediaman Tuhan. Tapi kalau kita menjadi tempat kediaman Tuhan, kok enak ya? Setiap kali aku ketemu dengan Pak Gembala, dengan Ibu, kok hatiku tenang ya? Kok ketika aku ketemu, misalkan dalam pujian penyaman lagi, ketemu Ibu yang worship leader gitu ya, nyaman ya ketika diajak memuji, menyembah, bahkan bisa meneteskan air mata ya. Karena apa? Setiap pribadi kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi ketika ketemu siapapun, ketemu istri atau ketemu suami, hal itu menjadi tempat yang paling nyaman di tengah-tengah kegundahan hidup ini. Tapi seringkali rumah tangga menjadi hancur karena bukannya suami dan istri masing-masing menjadi tempat kediaman Tuhan, tapi yang satu kediaman Tuhan, yang satu kediaman yang lain bisa jadi. Sehingga akhirnya menjadi kacau balau. Anak-anak ketika berjumpa dengan orang tua belum menjadi tempat kediaman Tuhan, tapi dia lebih nyaman di luar. Apalagi kalau anak-anaknya belum menjadi tempat kediaman Tuhan, masih menjadi rumah si iblis, sering kali jatuh, belum hidup dalam pertobatan, dia akan ngumpul dengan teman-temannya yang juga masih dikuasai oleh si jahat itu. Maka harusnya sekali lagi, Roh Kudus ini, saya mau katakan, inilah peran yang luar biasa dari Roh Kudus. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup berubah, aku tidak sanggup, ya inilah aku. Tidak ada kata itu. Karena Roh Kudus menjadi penolong yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mati dihidupkan kembali, yang rusak diperbarui menjadi ciptaan baru. Hingga siapapun kita, serusak apapun kita, Yesus berkata, marilah datang kepadaku, karena aku lemah lembut dan juga rendah hati. Oleh karena itu siapapun kita di antara kita, jikalau hari-hari ini kita merasa bahwa hidup kita begitu hancur, begitu merasa tidak berdaya, belum menjadi tempat kediaman Tuhan, belum hidup dalam pertobatan, hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, itu disampaikan di dalam surat Ibrani. Jikalau aku mengatakan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan, bahwa engkau adalah tempat kediaman Kristus, bahwa kita adalah rumah kediaman Allah. Dan ini menjadi hal yang penting bagi setiap pribadi kita. Sehingga kiranya setiap anak-anak muda yang di tempat ini ataupun orang tua, siapapun kita semuanya ketika berjumpa satu dengan yang lain, seperti kita sedang berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan diam dalam hidup kita. Sehingga kita berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya telah menjadi tempat kediaman Allah. Apakah langsung sempurna? Tidak. Apakah fasilitas ini
langsung perfect, langsung jadi, tidak. Bertahap-tahap dipenuhi. Bahkan kadangkala kalau barang-barang seperti ini kan ada masanya, harus diperbarui kembali. Maka kalau kita belajar tentang Roh Kudus berkata, jangan dukakan Roh Kudus. Itu berarti apa? Sudah punya Roh Kudus, sudah didiami Roh Kudus, tapi kita bisa apa? Mendukakan Roh Kudus. Itu berarti kita bisa menjadi pribadi yang tidak taat, yang tidak menurut atas bimbingan Roh Kudus ini. Dan ini dialami oleh siapapun juga. Maka kalau kita dalam keadaan sedang terpuruk, tidak berdaya, dalam keadaan yang seolah-olah begitu lonely, sendirian, begitu rusak, begitu tidak berdaya, begitu lemah, sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Roh Kudus menjadi penolong kita. Next, yang terakhir, Roh Kudus berperan dalam hidup kita adalah menjadi sumber kekuatan. Kalau di dalam Injil Yohanes, berkat Roh Kudus dijanjikan kepada para murid untuk menghidupkan mereka, untuk menjadikan mereka sebagai pribadi menjadi rumah Allah, menjadi tempat kediaman Allah. Yang pertama adalah yang mati dihidupkan, lalu setelah itu menjadi tempat kediaman Allah. Maka yang ketiga, dalam bagian ini, bagian ketiga ini, dan ini yang kita renungkan dalam hari pencurahan Roh Kudus, bahwa ternyata Roh Kudus adalah berkat Tuhan yang memang dicurahkan kepada pribadi dan juga kelompok atau komunitas. Bahwa berkat yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah memang pribadi yang memiliki kuasa untuk menghidupkan orang yang mati dari dosa, yang kita telah pelajari tadi. Tapi yang kedua, bahwa berkat yang kedua dari karya Roh Kudus adalah Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu ya, kuasa yang memberi kekuatan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ini, ayat sebelumnya, gitu ya, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada kata kuasa juga. Tapi nanti yang pas ayat 8 juga ada kata kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Indonesia sama ya, kuasa. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ada perbedaan. Satu, yang ayat 7 menggunakan kata exousia. Lalu yang kedua, yang ayat 8 ini menggunakan kata dunamis. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Saya tidak sedang menggurui, tapi kita ingin melihat dalam terjemahan kita ini, dan secara makna ada perbedaan. Kata exousia, kuasa, pada ayat 7 di sini berbicara tentang otoritas untuk memerintah. Karena ini yang sedang diminta oleh para murid. Tuhan, kalau boleh, kiranya Engkau akan menjadi pribadi yang memimpin memulihkan kerajaan Israel. Yesus berkata, kamu gak perlu tahu itu. Karena Bapa yang tahu dalam hal ini, dalam kaitan siapa yang akan memerintah kuasa ini. Maka setelah dia berkata demikian, ada satu begitu kalimat begitu penting, yaitu ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamis, yaitu Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini perkataan, ucapan, kalimat yang begitu penting yang sedang diungkapkan oleh Yesus. Ketika para murid mengharapkan supaya Yesus menjadi raja dan memulihkan Israel, sehingga mereka akan menganggap dirinya begitu eksklusif, diri mereka sendiri, kelompok mereka sendiri. Dia berkata, kamu tidak perlu tahu itu. Tapi yang perlu kamu tahu, bahwa kamu akan menerima dunamis, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kamu bisa menjadi saksi. Bukan hanya untuk lingkunganmu sendiri, tapi kamu akan lebih luas. Yerusalem. Setelah itu pergi yang tempat yang lebih luas lagi dikatakan di sini, bahwa engkau akan menjadi saksi di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus berkait dalam kehidupan orang percaya
bukan hanya menghidupkan dan menjadi tempat kita menjadikan tempat kediaman, tapi Roh Kudus juga menjadi sumber kekuatan kepada kita untuk kita menjadi saksi, untuk menjadi terang dan garam. Bukannya bicara tentang bagaimana untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa berbagian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah berkat yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Mereka yang penakut, mereka ada yang gagal, mereka yang hampir meninggalkan Yesus, mereka orang yang tidak dianggap, mereka dianggap dari Galilea, daerah yang begitu tidak produktif, tidak ada nabi, daerah-daerah yang memang begitu rendah pada waktu itu. Tapi orang yang rendah, orang dari kondisi yang tidak berdaya ini, orang yang tidak punya kapabilitas ini, tidak punya kemampuan ini, ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka, maka orang-orang yang kecil, nelayan, bahkan nelayan yang pernah gagal menjadi nelayan, mau kembali menjadi nelayan, penjala ikan. Petrus mau kembali lagi, orang yang pernah gagal menyangkal Yesus. Bahkan kalau kita melihat nanti Paulus, seorang yang menjadi pembunuh orang Kristen, seorang yang menangkapi orang Kristen, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, orang yang begitu tidak dihormati, orang yang begitu tidak berdaya itu, maka kita boleh melihat dalam kisah-kisah selanjutnya, rasul-rasul ini menjadi orang-orang yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injilnya, untuk menjadi terang dan garam. Ini menjadi satu pesan yang penting buat pribadi kita. Apakah kita ketika menjadi orang percaya, kita betul-betul telah menerima kuasa itu? Seringkali saya lahir dari gereja karismatik Pentakosta. Saya tidak anti bahasa roh atau bahasa, dalam terjemahan sekarang bahasa lidah. Tapi saya melihat di gereja yang orang tua saya gembalakan, banyak orang yang berbahasa lidah. Kalau diajak ke gereja langsung dia berbahasa lidah, penyembahan bahasa lidah, tapi hidupnya tidak menjadi saksi. Tetap perokok, tetap penjudi. Bahkan sekarang, walaupun dia sudah meninggal sekarang, akhirnya waktu itu dia tinggalkan imannya untuk pasangan hidup menikah. Bahasa rohnya panjang, bahasa lidahnya panjang. Saya sekali tidak anti bahasa lidah itu. Tapi ini yang dilupakan oleh orang Kristen ketika dia memikirkan karya Roh Kudus. Kadang-kadang fokus kepada karunia berbahasa lidah, tapi lupa bahwa kuasa roh ini yang paling penting, yang utama adalah ketika dia sudah menghidupkan kita, menjadikan kita rumah Tuhan. Apakah kita, pribadi-pribadi kita, punya kuasa menjadi saksi? Alangkah menyedihkannya jika orang berbahasa lidah sangat panjang lebar ini, tapi kehidupannya tidak menunjukkan buah karya Roh Kudus, tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi dimanapun dia berada. Dan ini saya akui banyak masalah di gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik yang dimana saya lahir. Walaupun sekarang saya belajar di sekolah yang Reform Injili, saya perlu menegaskan ini, bahwa ketika saya belajar teologi, saya tetap mau melayani di gereja Pentakosta karismatik. Tujuan saya adalah apa? Yang saya peroleh, pengajaran yang begitu kokoh itu harus saya bawa, saya bagikan kepada saudara-saudara saya, supaya mereka tidak jatuh kepada satu pemahaman salah paham tentang karya Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus sekali lagi akan membuat kita memiliki kapabilitas, kemampuan untuk menjadi saksi. Bukannya sekedar kemampuan berbahasa lidah, tapi merubah hidup kita menjadi manusia baru, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, menghadirkan satu kehidupan yang berubah, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga oleh sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita tidak ada alasan lagi ketika kita dihidupkan oleh Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus. Mari setiap pribadi kita menjadi saksi, menjadi utusan Tuhan,
menjadi terang Tuhan, menjadi garam dimanapun kita berada. Mari, dan itu apa? Perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita semua di tempat ini. Saya akan akhiri bagian terakhir. Mari bersyukur dan meyakini bahwa Roh Kudus telah menghidupkan, menyertai, dan diam dalam kita sebagai orang percaya. Yang pertama. Yang kedua, mari hidup dalam kesadaran bahwa diri kita adalah tempat kediaman Allah. Maka harus terus-menerus hidup dalam pertobatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Puji Tuhan jika kita diberikan karunia bahasa lidah, biar itu diam dalam hidup kita dengan baik. Saya berbahasa lidah. Walaupun saya belajar di sekolah reform sampai ke Belanda, Tuhan telah berikan itu. Dan saya jaga, berusaha untuk memeliharanya dengan baik, supaya ketika saya menggunakannya, orang tidak tersandung oleh perilaku saya, dengan perbuatan saya, tapi sungguh-sungguh menikmati bahwa iya, dia tempat kediaman rumah. Lalu yang ketiga, mari hidup dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai. Untuk memperlengkapi, jikalau engkau dan saya, Bapak Ibu, membutuhkan kemampuan ketika ingin berubah menjadi suami yang sesuai dengan firman Tuhan, istri sesuai dengan firman Tuhan, anak yang sesuai dengan firman Tuhan, pekerja sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus inilah yang tidak diberikan kepada siapapun juga, hanya diberikan kepada orang percaya. Dia akan memampukan kita. Maka jangan heran kalau ada anak-anak Tuhan yang mereka berprestasi, hidup mereka diberkati, mereka menjadi teladan dan banyak hal, melampaui banyak orang. Karena memang ada Roh Kudus yang memampukan mereka. Tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Yang paling penting, apakah engkau dan saya sudah hidup? Yang kedua, sudahkah Roh Kudus benar dia menjadikan kita rumah Tuhan? Apakah rumah kita sudah kita dandani menjadi rumah yang indah? Atau masih menjadi rumah yang kacau balau? Apakah suami istri, anak-anak akan nyaman kakek nenek ketika berjumpa dengan kita? Orang-orang yang bekerja dengan kita, sekitar kita, lingkungan kita. Dan yang ketiga, apakah setiap pribadi kita tetap menjadi pribadi yang diperlengkapi oleh Roh Kudus? Ini yang bisa terjadi jikalau Tuhan satu-satunya yang kita cintai. Kita menghargai karya kematian dan juga karya yang dia kerjakan, baik ketika dia lahir, mati, dan hidup. Saya minta untuk tim worship leader bisa maju ke depan. Apakah Yesus Tuhan kita sungguh mempesona, atau kita dengan mudah akan meninggalkan dia? Saya minta worship leader dan singer bisa bantu saya, dan kita merenungkan firman Tuhan ini dengan pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Apakah Yesus menjadi yang terutama? Apakah dia juga menjadi pribadi yang mempesona hidup kita? Hari ini kau sedang keadaan tidak berdaya. Kita semua mengalami itu. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal pujian ini sampai kita merenungkan
pribadi kita. Puji Tuhan ada gereja Tuhan. Tetap Yesus, Mari kita menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah Kristus. Dan mari kita menjadi saksi-saksi dan kesempatan baru. di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, Haleluya. waktu kuat maupun lemah. Mari biarkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya selalu mempesona kita, selalu mempesona kita. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau tolong tiap pribadi kami. Engkau sadarkan tiap pribadi kami bahwa Engkau ada buat kami. Mari sekali lagi sama-sama dengan penuh iman katakan. Yesus, kami mau selama-lamanya setia kepadamu. Apapun tantangan hidup kami, mungkin kami ada yang sedang sakit dan tidak berdaya, keadaan ekonomi yang sulit, keadaan rohani, moral yang sulit. Tapi kami mau mencari Tuhan pesona hidup kami. Sekali lagi, sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapan. Mari kau tolong Tuhan setiap pribadi kami. Karena kasih-Nya sekarang ku harap. Jikalau kau dapati kami sedang lemah, dalam nama Yesus kami menjadi kuat. Jika kau dapati kami dalam keadaan tidak berdaya, dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus akan memberi kami kemampuan untuk berkarya. Kalau di antara kami saat ini Tuhan sedang mempunyai masalah-masalah, terutama kehidupan rohani kita, maka dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Nya, maka kami akan dihidupkan kembali, kami diperbaharui kembali. Hanya oleh kuasa Tuhan, hidup kami menjadi rumah Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, kehidupan jasmani kami dipulihkan, kehidupan rohani kami juga dipulihkan. Ini doa kami. Sama-sama dengan iman katakan, dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus penolong kami. Haleluya.
Silakan untuk kembali dikembalikan kepada posisinya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta Moses dan Ibu yang telah melayani. Bapak Ibu, kita diberikan pengajaran bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, otoritas kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita salah mengerti bahwa tugas kita itu adalah hidup kudus, taat, setia. Tugasnya Roh Kudus itu memberikan kekuatan, ya. Jadi kita yang melakukan untuk tetap menjaga kekudusan, kesetiaan, ketaatan. Dan kalau kita lemah, minta kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita, ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mengerti tentang Roh Kudus. Engkau berdiam di dalam kehidupan kami. Engkau masuk di dalam kehidupan kami. Berdiam dan menjadikan rumah hati kami, hidup kami menjadi baik, suci Allah. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat, tetap setia, menjaga kekudusan, tetap setia, taat, dan hidup kudus selama hidup kami. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala hal. Jangan sekali-kali kami mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang menjadi tugasnya. Juga Engkau memberkati kami Tuhan. Jadikan firman ini menjadi rema kepada kami, bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, dan hidup kami adalah baik suci. Tuhan, terima kasih Bapak. Saatnya kami yang memberi yang terbaik. Biarlah pemberian ini kami pakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Silakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
1,5 jam lamanya kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga memberikan persembahan, berkati persembahan ini Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami, biarlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Sebelumnya kami mendoakan para pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, para DPR, para penegak hukum, keamanan, ketertiban, ekonomi, dan juga kesejahteraan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah negara kami menjadi negara yang aman. Tuhan, kami berdoa untuk perang yang terjadi saat ini Tuhan. Berikan kepadamu hikmat, Roh Kudus untuk mereka menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kami semakin dekat. Oleh karena itu persiapkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami semakin rindu kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Mu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak pendoa yang selalu menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh gereja yang ada di tempat ini dan juga tempat lain Tuhan, Engkau berkati. Biar semua memuliakan Engkau Tuhan, memberikan doa yang luar biasa Tuhan, membuka pintu surga Tuhan. Biarlah Engkau sedang menurunkan kedamaian di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali Tuhan. Sebelumnya kami akan menerima berkat kekasih-kekasih Tuhan. Umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Tuhan menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kami